Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi setiap langkah mengambil anak panah itu dihitung kebaikan. Setiap lesatan anak panah itu menjadi cahaya. Maka teknik memanah dalam Islam, Ustaz, apa Ustaz? Jadi ini busur yang tradisional horsebow yang kita rekom untuk latihan anak-anak kita, saudara kita. Karena kita ini tekniknya dinamis, bergerak. Kalau busurnya berat itu capek. Jadi kalau enteng begini paling 500 gram, 700 gram ini kita nggak capek. Setiap mencabut anak panah itu kita bacakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika meletakkan anak kita bacakan bismillah. Karena segala sesuatu tidak diucapkan bismillah terputus dari rahmat Allah. Maka itu bismillah, ketika masya Allah la quwata illa billah. Ketika mengunci, namanya kuncian itu namanya qoflah. Kalau bahasa Arab qoflah itu gembok ya, tapi di sini maknanya adalah kuncian. Ketika mengunci, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ketika kita menarik, lepaskan tembakan itu, kita berdoa diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Segala puji bagi Allah, ini anugerah. Maka doanya memanah itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Sa'ad, Allahumma sadid ramyati wa ajib dawati. Jadi grandmaster memanah itu kita enggak terkesima dengan orang barat hari ini. Kita punya. Ada Sa'ad bin Abu Waqqas dalam suatu pertempuran, beliau melepaskan 1000 anak panah. Kalau saat ini dilempar anak panah musuh, dia enggak menghindar, dia tangkap itu semua. Hebat, luar biasa. Beliau ini panglima perang, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, mendapat doa langsung dari Rasulullah bab furusiah tentang memanah. Dahsyat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita bangga punya pendahulu kita itu ahli dalam tentang memanah, dalam furusiah, memanah berkuda. Memang puncaknya ini di sini dikatakan tadi, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Di sini al-quwwah ar-rimaya, memanah. Di sini ada waw, ini waw aqtab. Waw aqtab itu maknanya kalau dalam ilmu nahwu Ustaz ya, segala sesuatu dua makna yang berbeda, tapi ketika ada waw aqtab di sini tidak bisa dipisah. Jadi ini suatu ketangkasan yang harus dimiliki sebenarnya. Sehingga umat Islam itu kuat. Al-mu'minu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada yang lemah, walau sama-sama iman. Di sini ada kata lebih baik. Dahsyat. Oleh karena itu kita hidupkan ini karena Allah dan Rasulnya. Teknik memanah dalam Islam. Maka teknik memanah dalam Islam itu biar Allah redho, kita tentu dengan rukunnya, dengan dasarnya, dengan zikirnya, dengan adabnya. Kalau sudah ilmu dan adab dijadikan satu, maka menjadi nur ala nur. Kalau hanya ilmu saja, kata Imam Ghazali, ilmu itu ada dua. Al ilmu fil lisan wa ilmu fil qalbi. Jadi kalau ilmu ini orang pintar banget, cuma hanya sampai di lisan, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi sudah dibungkus dengan adab, maka menjadi nur ala nur, menjadi cahaya. Ketika kita manah ini akan bersambung nanti menjadi cahaya di hari kiamat, menjadi amalan. Dahsyat. Kita nggak tahu, kita ini tidak seperti Imam Syafi'i, ilmunya jauh banget. Kita tidak seperti Imam Bukhari, tidak seperti Imam Ahmad. Tapi kata guru kami, minimal hobi kita sama. Minimal hobi kita sama. Pesan guru kita, Habib Khori Afrizan Al-Khairat, beliau langsung ke Hajarul Syekh Huzairon. Beliau terus bersambung. Karena ilmu ini harus ada sanadnya. Kalau ilmu bersanad, menyambung pertanggungjawaban yang jelas nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semangat ya menghidupkan bab furusiah untuk ke depan. Karena ada bahasa begini. Ini kan fardu kifayah. Kan gitu Ustaz. Kan sudah ada yang mewakili. Kalau fardu kifayah gitu Ustaz ya. Sudah ada yang mewakili. Kita udah cukup enggak berdosa. Ya Her. Tapi luar biasa. Ini ada cakep sekali. Kalau ada 1000 mujahid, maka kita di antara. Kalau ada 100 mujahid, kita di antara. Kalau ada 1 mujahid, kita di antara. Kalau ada yang menghidupkan babul furusiah ini karena sunnah muakkad, terus hukumnya fardu kifayah, kita di antaranya. Terima kasih ikhwan. Kenapa saudaraku semua? Amirul mujahid, amirul malaika, amirul anbiya, baginda Nabi Rasulullah.
Pemimpinnya para nabi itu, pemimpinnya para malaikat, pemimpinnya mujahid, pemimpinnya bab ini Rasulullah. Jadi kita biar bersambung. Maka segala sesuatu yang disandarkan, disambungkan kepada baginda Nabi Rasulullah, maka akan ada kemuliaan. Tapi segala sesuatu yang tidak bersambung, mau olahraga apapun bentuknya, bersambung kepada para ulama dan Rasulullah, tidak ada kemuliaan baginya. Sia-sia, capek kita. Capek. Hina. Kita nggak mau. Kita mesti ada nilai di hadapan Allah setiap langkah. Setiap langkah itu menjadi kebaikan. Dahsyat. Mudah-mudahan kita ini waktu yang singkat ini Ustaz ya. Mohon maaf mengambil waktu sedikit ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan bab Rusia ini bisa di Bumi Nangro Aceh ini luar biasa. Jadi sudah syariat Islam, olahraganya sunnah juga. Dahsyat, masya Allah. Jadi kita kalau perkara-perkara yang luar biasa kita ucapkan masya Allah. Mudah-mudahan kami akan keliling sampai kemana di Indonesia ini, Medan, Riau, semua. Saya bulan kemarin ke Temboro lagi, insya Allah beberapa bulan lagi akan ke Temboro lagi untuk mendalami tentang teknik memanah, mengambil sanad lanjutan tentang memanah dalam Islam ini. Karena banyak sekali tekniknya Ustaz. Banyak sekali yang harus kita pahami. Yang hari ini umat Islam banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Ternyata memanah, enggak, memanah yang mana dulu yang harus kita lakukan. Saya pakai cincin ini, cincin sebenarnya cincin bukan cincin yang di sini, tetapi ini zihir untuk memanah, untuk meletakkan anak panah. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita. Karena perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah perintah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Semoga ini menjadi manfaat tentang teknik memanah dalam Islam. Kalau kita ambil dalam kesehatan, luar biasa juga. Saya di Bogor itu menemukan beberapa kasus orang paru-parunya bolong, bocor. Itu bahasa dokternya pneumotorak. Pneumotorak itu penggumpalan dalam rongga plora. Rongga plora itu ada penggumpalan di paru-paru antara dinding dada dan dinding paru-paru. Itu kita terapi dengan memanah, masya Allah. Setelah di ronsen, 2 kali di ronsen dinyatakan sembuh dari paru-paru bocor itu. Saya konsultasi dengan dokter, 4 dokter saya temuin termasuk ahli jantung. Kenapa bisa demikian? Ternyata setiap tarikan full ketika kami memanah itu, memang teknik memanah dalam Islam itu tarikannya full sampai cuping telinga. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama, para imam mazhab. Itu ketika menarik anak panah sampai cuping telinga itu membuka pembuluh darah balik jantung, memperbaiki sel yang rusak. Luar biasa, masya Allah. Itu sisi kesehatan. Sisi kekuatannya dahsyat, luar biasa. Badan kita akan kuat sekali fisik kita. Banyak sekali manfaatnya. Dan kefokusan juga, istiqomah mantap. Saya pernah studi banding ke Jogja, 80% ada sekolah, saya tanya kenapa mendawamkan ilmu memanah ini. Kata dia 80% anak yang tidak fokus jadi fokus belajar. Tapi tentunya dengan teknik memanah dalam Islam, ada aturannya. Sehingga ada manfaatnya, ada padilanya, pahalanya yang luar biasa. Demikian Ustaz, ini jadi busur seperti ini yang kami gunakan dalam teknik memanah. Nanti kalau mau belajar, nanti sama Ustaz Zul, insya Allah tekniknya mungkin beliau di rumah diadakan lapangan seperti guru kita, lapangan memanah. Di Morobi juga Ustaz, di rumah Ustaz Arifin, di dalam rumahnya ada lapangan panah. Dahsyat. Jadi amalia, kita nggak tahu mana amal yang kita diterima Allah. Tapi ini perkara ini Allah redho. Olahraga ini yang Allah redho. Rasulullah referensikan. Dahsyat. Oleh karena itu, mari kita berazam, bertekad, betul-betul menghidupkan kalimat ini untuk Allah dan Rasul. Perkara niatnya untuk Allah dan Rasulnya, bukan mencari keringat, hanya sehat. Sehat dan keringat itu automatically dapat nanti. Tapi yang terpenting, utama itu statusnya di hadapan Allah. Setiap lesatan anak panah menjadi nur yang kiamat, menjadi cahaya dari kiamat. Karena niatnya udah untuk Allah dan Rasul. Maka Allah katakan, wala ramaita idza ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu yang melemparkan ini, tapi aku. Biasa. Kurang lebih demikian Ustaz. Mungkin di sesi ini ada tanya jawab tentang babul furusia, tentang memanah ini. Silakan. Mungkin saya 2 penanya atau 3 penanya, silakan. Mungkin yang, atau jangan-jangan di sini sudah ada yang gurunya juga. Ya, saya mohon maaf, kita sharing ilmu. Kalau ada salah-salah, kalau yang pas kurang pas, mohon dikoreksi tadi. Kira-kira demikian.
Silakan, mungkin ada yang bertanya Siapa yang tentang mau bertanya? Bang Roma? Siapa? Ada yang mau bertanya? Hah? Kalau mau di WA Henry yang di bawah, saya naik ke atas. Siapa lagi di bawah orang itu? Ada? Kalau time. Baik. cara dari yang benar. Ya, makanya ini saya nggak bawa yang ada ada poinnya. Jadi pertama, awalan itu kita ini namanya matan. Matan ini kalau bahasa Inggrisnya hand grip ya. Matan ini kalau para imam di sini posisinya kita letakkan seperti ini, kunci, maka seperti kekuatan pul itu di 3 jari. Cuma ada teknik Imam Ishaq, Imam Abu Hashim, Imam Thohir. Ini nanti ada tekniknya di mana Imam Thohir meletakkan genggaman. Ini namanya qabdah. Qabdah genggaman seperti ini, kuat. Genggamannya yang dikuatkan, jempol dan telunjuk dilembutkan. Lalu kita letakkan, ketika meletak ucapkan bismillah. Ketika tangan kita seperti ini, masya Allah, kita dorong la quwata illa billah. Ketika kita ini namanya tafwid. Tafwid itu atau bahasa kerennya anak muda sekarang black knocking. Jadi meletakkan anak panah itu tidak ngelihat. Karena kalau ahli memanah kata para imam, suatu yang hina atau sesuatu yang tidak pas kalau masih melihat anak panah. Karena mata kita tuh harus konsentrasi ke sasaran. Kalau zaman dulu mungkin ke lawan gitu ya. Kalau kita sibuk lihat begini, mana ini buruannya hilang. Kalau kita buru rusa, di Aceh banyak rusa, kita sibuk masang begini, hilang. Jadi oleh karena itu ketika kita tafwid, kita nggak lihat 1, 2, 3, 4, 5 kunci. Nah seperti ini. Ketika mengunci namanya qaflah. Maka rukunnya itu ada qabdah, ada qaflah, ada mat. Mat itu menarik. Tarikan, dan ada nazor, membidik. Nazor itu ada 3, nanti ada bidikan dalam, bidikan luar dalam. Bagaimana jelasnya nanti sama Ustadz prakteknya. Ketika kita tarik seperti ini, kita kunci. Menariknya dengan jempol. Biasanya pakai sarung biar nggak sakit, karena narik setering ini pakai jempol. Kalau bahasa keren anak muda sekarang, tamdrau, jempol. Ya, kalau kita ini kuncian, qaflah, mengunci. Qaflah ini dikunci, yang dikuatkan 3 jari seperti ini. Saya kadang-kadang kalau ini pakai ini cincin. Cincinnya dari tando rusak. Masalah. Jadi kadang-kadang ada juga pakai kulit. Nah ini, saya bisa ribuan kali mana nggak sakit kalau pakai ini. Tapi kalau nggak pakai ini bahaya. Ini saraf halus nanti rusak, pecah, luka. 50 kali nggak kuat. Tapi kalau pakai ini ribuan kali saya mana bisa. Bayangkan kalau 1000 kali anak panah, 1000 kali melesatkan anak panah, 1000 kali cahaya di hari kiamat nanti. Setiap langkah itu mengambil anak panah dihitung kebaikan. Dahsyat, masya Allah. Karena perkara mahabbah kepada Rasulullah. Ketika seperti ini, kunci, tarik full, seperti ini. Tarikan full draw, set, seperti itu. Ya, seperti itu tarikannya sampai cuping telinga. Allahu Akbar. Hak, kita melepaskan tembakan hak atau Allahu Akbar. Dahsyat itu. Langsung itu bergetar. Kita doa, ucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Segala puji bagi Allah, ini anugerah. Jadi nggak sombong. Ada bahasa kalau orang Betawi, siapa dulu dong gue. Bukan begitu. Kita kalau memanah langsung hilangkan itu perkara karena hebat, bukan. Ini karena anugerah dari Allah. Dahsyat. Lalu kita berdoa, masya Allah. Maka menjadi pahala, menjadi cahaya yang luar biasa. Seperti itu. Jadi kita ketika melepaskan itu namanya, kalau lepas namanya iflat. Itlak itu melepas. Terus ada iflat. Iflat itu seperti ini. Bulan sabit, Ustaz. Ini bulan sabit. Dulu pasukan Mamluk, pasukan Islam. Ini sandi. Ini ada bintang, ini bulan sabit, sandi. Set ini. Jadi kalau ada 1000 pasukan, 10.000 pasukan, oh sama. Berarti ini satu pasukan. Kadang-kadang kalau zaman dulu ditutup ya, atau ada sandinya. Kalau nggak sama berarti ini ada yang infiltrasi, kira-kira begitu. Dasar, lepaskan. Nah, kalau seperti ini, Imam Abu Hashim, pasukan Mamluk seperti ini. Ketika melepas, merilis.
Ini yang diluruskan ini, yang diluruskan ini, leher diluruskan. Hati kita zikir kepada Allah. Hak seperti itu. Allahu Akbar. Luar biasa. Bagaimana kalau 1000 anak panah? Bagaimana Imam Syafi'i? Berapa ribu dia lepaskan kalau latihan? Kata Habib, wahai Imam, kalau engkau latihan jangan terlalu lama, karena kulitmu sampai merah. Ini menandakan Imam Syafi'i kalau latihan memanah lama, sampai memerah dia punya kulit. Karena Imam Syafi'i waktu latihan di outdoor, di luar, dahsyat. Jadi sekali berimam Syafi'i memanah, sekali berimam Ahmad memanah, sekali berimam Bukhari memanah, sekali berimam Ibnu Qayyim memanah. Uqbah bin Amr ini manhu? Siapa beliau ini? Beliau ini adalah sahabatnya Nabi, qorinya Rasulullah. Mondar mandir memanah. Dalam satu riwayat punya 70 busur. Punya 70 busur, punya quiver, anak panah. Berazam dia lepaskan. Demikian. Mungkin ada satu lagi terakhir. Kalau enggak mungkin cukup Ustaz ya. Nah, ada yang lagi? Ya. Apa tadi? Seperti kita ketahui ada hadis yang meriwayatkan, ajarilah keluarga kalian berkuda, berenang dan memanah. Dalam hal ini memanah ini ada satu paket yang dimana yang Ustaz sebutkan nih horsebow ini kan memanah di atas kuda. Nah. Kuda yang saya lihat ini kan standar bawah. Nah. Seperti kita ketahui kan olahraga memanah ini banyak ditiru bukan hanya kalangan muslim saja. Nah. Bahkan sekarang non muslim, mohon maaf, seperti di Korea itu sudah menciptakan standar bow. Ya. Nah, ini anak panah standar bow. Ya. Kalau untuk kapal sendiri kan dari kayu. Ya. Kalau kami melihat, mohon maaf, umat Islam kita sendiri cenderung enggan untuk belajar memanah. Ya. Mungkin kami merekomendasikan mengusulkan ada supplier dalam hal ini untuk kita ketahui belajar memanah sangat mahal, baunya sendiri, bahkan sangat sulit didapat. Mungkin ada atau dari Bogor atau dari mana rekomendasi untuk supplier ini memanah supaya kami pun bisa pagar gitu beli. Dalam hal ini kan yang direkomendasikan dalam sunnah kan horsebow. Dalam hal ini horsebow ini kan sekarang kan banyak untuk atletik kayak standar bow. Standar bow itu kekerannya dia ada itu sudah lengkap. Padahal yang diajarkan dalam sunnah, kekeran sebenarnya yang kita sebutkan fokus itu kan fokus sebenarnya kekerannya dalam hati. Islam ditiru sama non muslim, kekerannya di bawahnya sendiri. Seperti kita lihat dalam atletik itu kan semua lengkap. Padahal dalam Islam kekeran yang sebenarnya kekeran itu dalam hati. Disebutkan fokus, makanya olahraga ini dianjurkan sama Rasulullah bahwa kelak di akhir zaman ini sebelum dikiamatkan kembali lagi. Kan sudah banyak dipersiapkan saat kayak di Jakarta. Itu kan belajar berenang kan dulu kan belum ada ini, rumahnya tepi kali. Padahal kenyataannya betul nanti di akhir zaman apa akan kembali lagi dengan peperangan akhir zaman menggunakan ini. Kalau memang itu peperangan akhir zaman menggunakan ini, berarti umat harus belajar. Harus belajar yang mungkin kami di sini yang awal bisa merekomendasikan seperti ini. Mohon maaf, Ustaz, ini Korea ya. Jadi ini standar ya. Yang untuk ini kan horsebow itu dari kayu. Saya mohon maaf karena punya saudara itu gila Ustaz. Karena belajar hafalan Al-Quran itu sempat hang dan itu sembuhnya dengan memanah. Barakallah. Di Bekasi. Barakallah. Jadi fokus dengan fokusnya itu dan menggunakan bukan standar bow. Karena standar bow itu kan itu udah ada alatnya di panahannya ini. Jadi ulangi Ustaz tadi kenapa hang dari ulangi tadi kurang jelas. Mohon maaf, ada di Bogor itu ada seorang calon hafiz ya, seorang akhwat menghafal Quran. Hafal Quran udah 20 juz itu mungkin terlalu hafalannya terlalu tertekan. Akhirnya bukan hang, jadi seperti masa indahnya itu hilang. Akhirnya kami beserta keluarga merekomendasikan seperti rehabilitasi, salah satunya memanah. Jadi tidak standar bow. Mungkin ada banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kan ada standar bow, ada horsebow. Yang disunahkan Rasulullah itu horsebow. Jadi horsebow ini panahannya terbuat dari kayu dan nanti akan sinkronnya belajar memanahnya ke berkuda. Makanya Rasulullah menyarankan dalam hadisnya, belajarlah, ajarilah keluarga kalian berkuda, berenang dan memanah. Nah, yang mungkin yang ini yang kami perlu ketahui, mungkin yang di situ belum pernah belajar memanah. Kalau saya kebetulan di Bekasi ada keluarga punya gitu. Mungkin Ustaz bisa rekomendasikan supplier untuk
peralatan memanah yang lebih efisien biar kami bisa belajar. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Luar biasa yang disampaikan beliau. Ustaz, siapa namanya? Abraham, barakallah. Ini betul, ini biasa dipakai kawan-kawan standar bow. Tapi kita untuk teori itu tidak ada masalah. Ya karena terus terang panah saya patah semua kemarin. Makanya ini Ustaz, kalau kita itu boros di panahnya. Jadi kalau kami mau latihan memanah, perbaiki dulu targetnya yang betul-betul safety. Jadi tadi salam juga Bang Haji Sukri, barakallah. Beliau juga belajar sama saya memanah. Haji Sukri, kata beliau kalau udah menghidupkan perkara ini, udah nggak ada cerita lagi. Pokoknya kita lanjut terus, insya Allah. Kata Rasulullah, alimu auladakum as-sibaha warrimaya warukubul hail. Ajari anak-anakmu berenang, memanah dan berkuda. Baik. Saya ini perenang juga. Saya cerita ya. Kalau 50 meter itu saya cuma 55 detik. 50 meter saya 55 detik. Gaya kata. Di stop kuat soalnya saya. Kalau lagi udah setar, langsung seret itu 55 detik. Saya sampai ke ujung 50 meter itu. Saya senang berenang. Tapi kalau enggak cepet-cepetan, saya zikir. Setiap saya tarikan Allah. Itu saya sampai 40 kali. 40 kali balik. Kalau 50 meter berarti 2000 meter, 2 kilo. Kalau enggak fit, bisa saja saya mungkin 1 kilo. Nah, habis berenang, itu badan kayak batu. Keras. Terus napas kita ini betul-betul kuat. Maka as-sibahah ini luar biasa. Lalu kita lanjutkan memanah. Lalu lanjutkan tadi warukubul hail, menunggang kuda. Bahasa keren sekarang nih HBA, horseback archer. Cuma ini ketangkasan yang luar biasa. Jadi kita harus mahir dulu memanah di ground, lalu berlatih berkuda, lalu langsung kita jadikan satu. Kudanya juga kita harus latih. Karena saya pernah pengalaman Ustaz di Bogor, kudanya bagus banget, punya Dokter Nanta. Kawan saya ini kalau ada event internasional beliau selalu hadir, dipanggil. Termasuk Perdana Menteri Malaysia itu kliennya ini. Jadi saya tunggang kuda itu santai. Ketika saya bawa busur, ternyata kuda ini ketakutan. Dibawa kabur saya secepat-cepatnya. Cuma saya kan kalau berkuda itu kan kunciannya ada di kaki, bukan di tangan. Tangan kita lepas, makanya hebat sekali, luar biasa. Kita nggak pegang, tangan kita memegang busur, tangan kanan memegang anak panah, kita bisa melesatkan anak panah di atas kuda. Itu dahsyat itu. Dulu para imam mamluk, para pejuang-pejuang dulu sambil bergelantungan di atas kuda. Pasukan Mongol juga begitu dulu. Kok banyak kuda, ratusan kuda, orangnya nggak ada, kemana nih? Itu pasukan Mongol begitu hebatnya dulu. Tapi dihancurkan juga sama pasukan kita, Masya Allah. Ternyata mereka itu bergelantungan di atas kuda. Hebat Mongol sampai sekarang. Nah, jadi ketangkasan ini nggak bisa sekaligus serta-merta. Jadi harus bertahap Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan beliau pelopor menghidupkan Babul Furusiyah di Banda Aceh ini. Karena Allah dan Rasulnya. Punya mana, punya kuda. Tadi direferensikan, kami di Bogor memang para pengrajin ada di Bogor di tempat kami. Busur panah ini ada di sana. Jadi kami bikin busur, pelatihan juga. Jadi semua ada pengrajin di tempat kami. Tapi kalau di sini mau belajar juga, kita ajarin juga semua. Termasuk buat busurnya, buat anak panahnya. Kita sampaikan semua ini. Nggak kita tutupi. Ya kan mau belajar bikin busur, siapkan alatnya, kita ajarin. Belajar anak panah, siapkan alatnya, kita ajarin. Kalau mau belajar prakteknya, langsung jadi, kita beli silakan. Mau beli di mana aja silakan. Tapi yang kami rekomendasi horsebow. Karena teknik memanah dalam Islam, teknik imam mazhab, bisa kita sinkronisasikan dengan busur begini. Kalau nggak bisa. Bagaimana kita mempraktekkan imam mazhab? Nggak bisa. Kalau mau nyari busur, silakan di mana saja, boleh. Kalau di tempat kami memang para pengrajin, ya bunda, silakan. Nggak bisa ya. Nah, oke, baik. Di kami itu ada ada kelas ahwat, khusus ahwat. Khusus ahwat itu tadi hari Jumat, hari Rabu. Itu sama tekniknya. Cuma kami langsung belajar, diajarin teorinya dulu.
bawa buku, kita ajarin teknik imam ini, rukunnya, dasarnya, sampai semua. Zikirnya, cara membidik bagaimana ketika melepaskan anak panah ada solawatnya juga, ada qasidahnya juga diajarkan. Memang ibu-ibu di situ ada yang umur ibu 55 tahun, 60 ikut juga Ustaz gabung, masya Allah luar biasa. Yang saya sempat menangis ada murid kami ibu-ibu ustazah di Bogor itu, beliau datang ke rumah Ustaz. Habis dakwah sampai keliling kemana-mana, dia ngomong ke saya begini, saya berazam mulai hari ini sampai saya mati tidak akan meninggalkan memanah ini. Allahu Akbar. Waktu itu saya berangkat ke Belora. Seminggu kemudian, seminggu kemudian kurang lebih ya, beliau dapat musibah. Di Bogor ada angin kencang kan, kota hujan. Itu pohon tumbang nimpa mobilnya beliau, innalillah. Meninggal beliau. Tapi tentu sudah azam ini pasti akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Dahsyat beliau. Jadi sama Bunda, ibu-ibu juga sama tekniknya dengan kita. Cuman ibu-ibu biasanya ada kelas khusus, nggak bercampur dengan bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu khusus ibu-ibu, kalau bapak-bapak khusus bapak-bapak. Kalau di kami begitu. Syukur-syukur ada kelas indoor yang mudah-mudahan guru kita tercinta Ustaz Zul ini bisa memfasilitasi tempat yang bagus, yang enak seperti di tempat-tempat lain. Di Azikra, di Temboro itu memang sudah Masya Allah luar biasa. Di dalam rumah, dalam gedung, ada outdoornya juga. Kalau mau jauh-jauhan, di Turki pernah nemuin saya langsung orang Turki, terakhir itu sampai 950 meter terjauh kemana. Loh, saya begini, kalau Turki hari ini segitu, bagaimana sahabat Nabi? Dahsyat. Saya pernah tembakkan anak panah ini di lapangan Pak Prabowo itu lewat sampai berapa ratus meter itu. Karena lapangan Pak Prabowo itu 200 meter kali 300. Kita tembakkan dari ujung ke ujung lewat dengan elevasi. Itu fly shot. Kami sedang meriset bagaimana nanti membuat anak panah itu bisa membelah angin. Itu ada hitungannya, lagi di riset sekarang. Jadi kami akan membuat anak panah untuk bisa membelah angin biar lebih jauh. Jadi ada perlombaan nanti internasional. Saat kami pernah mengadakan internasional di Azikra sama Ustaz Arifin, itu datang dari luar negeri, dari mana-mana datang. Itu perlombaan 50 meter waktu itu. Belum karena kami terbatas lapangan. Demikian Bunda Ustaz. Mudah-mudahan terima kasih. Kurang lebih alakuminkum yang itu yang dapat kami sampaikan. Kalau kurang jelas nanti kita ngobrol lebih lanjut bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.